Mesir, Qatar dan PBB melakukan segala upaya untuk mencapai persyaratan yang layak untuk menghentikan permusuhan. Karena pertempuran lintas batas antara Israel dan wakil Iran Jihad Islam Palestina terus berlanjut. Sementara Amerika Serikat dilaporkan telah memberi isyarat kepada Israel untuk mengakhiri operasi perisai dan panas supaya mencapai gencatan senjata. Pada saat ini, belum ada keputusan akhir. Menurut sejumlah sumber yang berbicara tanpa menyebutkan nama, faktor utama pada saat ini adalah menunda atau menghentikan permusuhan dari tuntutan Palestina atas komitmen Israel, supaya menghentikan pembunuhan yang ditargetkan terhadap para pemimpin jihad Islam Palestina. Akan tetapi, sebagai tanggapan atas permintaan Palestina ini, jet tempur Angkatan Udara Israel melancarkan serangan dini hari di sebuah apartemen di Han Yunus, yang terletak di bagian selatan Gaza. Dikonfirmasi tidak lama kemudian bahwa Komandan Unit Roket Jihad Islam, Ali Ghassan Ghali tewas dalam serangan itu bersama dengan 2 operasi teror lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengadakan konferensi pers tadi malam, di mana mereka menyatakan tekad yang berkelanjutan dalam memberikan pukulan berat kepada perwakilan Iran di daerah kantong Palestina. Kami masih di tengah-tengah kampanye. Saat ini, pasukan kami dengan ganas menyerang jalur Gaza dan menuntut harga yang mahal dari organisasi teroris. Saya ingin menegaskan kembali, siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang mengirimkan teroris untuk melawan kita, akan membayar harganya. Prinsip bahwa siapapun yang menyerang kita dan mencoba menyerang kita akan membayar harganya telah diperkuat secara signifikan hari ini di Operasi Tameng dan Panah. Mantap! Sementara Jihad Islam Palestina terus mendorong janji Israel supaya mengakhiri pembunuhan yang ditargetkan, Perdana Menteri Netanyahu mengungkapkan bahwa kemampuan teknologi dan operasional baru yang baru-baru ini diintegrasikan oleh pasukan pertahanan Israel atau disingkat IDF, memberikan intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai lokasi tempat persembunyian teroris. Pengembangan kemampuan teknologi baru dan pengembangan paralel kemampuan operasional baru. Dalam kombinasi dengan inisiatif kami menciptakan persamaan baru. Kami mengatakan kepada para teroris dan siapapun yang mengirimkan teroris, kami melihat Anda di mana-mana. Anda tidak bisa bersembunyi. Kami akan memilih waktu dan tempat untuk menyerang Anda. Kami akan memilih, bukan Anda yang memilih. Jadi yang memberikan donasi kepada Palestina itu bisa terlihat dan ketahuan oleh Israel dong. Parah kalau begini. Oh, kamu ketahuan. Pemimpin Israel tersebut melanjutkan dengan menjelaskan bahwa taktik baru telah membantu memfasilitasi keberhasilan penghapusan lebih dari 120 teroris dalam beberapa bulan terakhir. Selama beberapa bulan terakhir, kami telah melenyapkan lebih dari 120 teroris. Saya ingin berterima kasih kepada IDF, ISA, dan lembaga keamanan yang telah bekerja sama sepanjang waktu baik dalam pertahanan maupun penyerangan. Menteri Pertahanan Gallant menggemakan pernyataan Netanyahu tentang kemampuan yang sangat mengesankan dari pembentukan keamanan Israel, termasuk upaya menggagalkan ratusan upaya peluncuran roket, misil, dan mortir secara real-time ke Israel. Mengingat serangan manuver preemptif kami terhadap landasan peluncuran, roket yang dipasang di sana, ratusan roket yang diarahkan untuk menyerang negara Israel. Sel-sel teror yang bersiap untuk menembakkan rudal anti-tank ke arah Israel dengan tujuan mencelakai warga dan tentara kita di garis depan juga dieliminasi. Semua ini membuat organisasi pembunuh ini, Jihad Islam Palestina, telah mengirimkan jawaban atau tanggapan yang nyata. Menarik untuk dicatat bahwa salah satu alasan utama penolakan organisasi Islam Hamas untuk bergabung dalam perjuangan terkait dengan pertimbangan luas, yang belum tentu terkait dengan jalur Gaza. Setelah Hamas menembakkan 34 roket dari Lebanon ke komunitas utara Israel pada tanggal 7 April tanpa sepengetahuan atau persetujuan Hizbullah, para pemimpin Hamas menjadi sasaran pengawasan lebih dekat oleh wakil Iran yang kuat di Lebanon. Menurut pejabat intelijen senior yang juga berbicara tanpa menyebut nama, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah tampaknya khawatir jika Hamas benar-benar memasuki pertempuran. Pemerintah Israel saat ini di Yerusalem pada dasarnya akan menggunakan konflik dengan Jihad Islam Palestina di Gaza untuk menargetkan infrastruktur Hamas di Lebanon,
yang kemudian secara efektif akan memaksa Hizbullah untuk bergabung dalam pertempuran itu juga. Pejabat Israel tidak mengesampingkan kemungkinan seperti itu, yang akan memungkinkan pembentukan pertahanan untuk mengarahkan perhatiannya ke utara. Untuk memberikan pukulan telak kepada Hizbullah pada gilirannya juga akan sangat mengurangi cengkeraman Iran atas Republik Arab dan upaya membaca yang gagal untuk membangun front utara melawan Israel. Menyusul pernyataan serupa dari Perdana Menteri Netanyahu tadi malam, Menteri Pertahanan Gallant menekankan bahwa lembaga keamanan telah diperintahkan untuk mempersiapkan skenario apapun, termasuk eskalasi permusuhan di lebih dari satu front. Kami siap untuk terus bertindak juga di sektor Gaza melawan jihad Islam, juga melawan faktor-faktor lain yang mungkin mencoba menantang kami, dan juga melawan ancaman lain yang mungkin berkembang. Kami memegang alat yang sangat kuat di tangan kami. Kami akan mengaktifkannya bila diperlukan. Kami tidak akan ragu untuk mengaktifkannya jika ada klarifikasi bahwa seseorang mencoba untuk menantang kehadiran kami di tempat ini, untuk merugikan warga negara kami, atau untuk merusak kedaulatan negara Israel. Realitas di mana anak-anak Israel dapat dilukai tidak dapat saya terima, dan saya tidak akan mengizinkannya. Oleh karena itu, skenario seperti itu akan menghadapi respons. Tanggapan malam ini mengejutkan sekaligus mematikan. Kami tahu cara menyalin dan menggandakannya ke tempat lain, dan kami tahu cara mengaktifkannya sebanyak yang dianggap perlu di setiap sektor dan target yang merupakan ancaman. Pada pukul 2.30 siang ini, Jihad Islam Palestina telah berhasil meluncurkan 547 roket ke komunitas selatan dan tengah Israel. 175 dari proyektil itu dicegat oleh Barisan Pertahanan Udara Israel. 124 meledak di jalur Gaza, di mana mereka dilaporkan membunuh warga sipil Palestina yang tidak terlibat, termasuk wanita dan anak-anak. Dan 394 roket melintasi wilayah Israel, di mana beberapa menghantam rumah-rumah sipil di Israel Selatan. Perasaannya sangat tidak nyaman. Sudah beberapa putaran pertempuran di mana kita dipukul, 3/4 rumah kita di kanan dan di kiri kita dipukul. Aku tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Saya pikir kita harus menyerang mereka sekali saja, jika tidak, ini akan terulang kembali. Sementara itu, penduduk jalur Gaza yang menjaga masjid lelah dengan konflik berkepanjangan. Anak laki-laki frustrasi karena permusuhan saat ini dengan Israel, terutama setelah beredar laporan tentang kemungkinan gencatan senjata segera itu ternyata palsu. Situasi di Gaza sangat buruk, karena dia sangat agresif. Orang-orang tidak dapat bekerja secara normal dan itu membuat kami tidak bisa tidur. Karena khawatir akan pengeboman dan berita tentang apa yang terjadi. Jika keluar, orang tidak tahu dan mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi. Selanjutnya, apakah akan ada gencatan senjata atau apakah tembok akan ditimpakan kepada mereka? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi.